Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya video pertama. Akhirnya terrealisasi setelah Betul. banyak tag yang kita buat. Banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan, akhirnya kita bikin juga nih video pertama kita buat opening. Iya, betul. Buat opening. Perkenalan dulu. Aku Bagus, Rianisa Aliasis. Oh, nama lengkap ya? Nama lengkap. Namaku Rasya Firlianza Fikri. Oke. Panggilannya Rasya, bisa dipanggil Amir juga. Bisa dipanggil Acong. Wah, jadi gue. Gembeng, Cok. Bagus Gembeng. Acong gue nama kakak gue sih. Nah, iya. Nomor 2. Tapi Acong aja deh. Karena biasanya tuh kalau udah ngetren di sebuah keluarga tuh namanya kayak turun-temurun. Namanya turun-temurun. Cuma delalah sama aja, mirip aja. Betul. Ya, karena keluarganya keluarga Cong. Iya kan? Cong. Cina. Udah ada, lanjut. Kita bikin YouTube buat apa nih? Bikin YouTube ini buat apa nih? Jadi awalnya itu kan kita udah kenal dari kecil kan. Benar. Kita udah kenal dari SD kelas 1 sampai sekarang. Berarti udah 14 tahun. Kurang lebih 14 tahun pertemanan kita ya. Tapi baru dekat 2 tahun belakang. Jadi awalnya kita udah sering tektokan lah. Ya, sering kenal, udah tahu kenal juga ya kan. Keluarganya dia aku tahu, dia juga tahu keluargaku. Kurang lebih gitu. Dia tahu pacarku tapi nggak tahu pacarnya dia. Emang belum punya, Bapak. Aduh, kok gitu, kok sensitif gitu ya. Gitu ya. Nama channel kita? Ya, kita ngomong soal nama channel YouTube itu, kita tujuan kita buat YouTube ini kembali lagi kita mau belajar ya. Kita mau belajar, saling-saling kita belajar karena kita kan di komunikasi kuliahnya. Terus di situ kan kita juga diajarkan untuk public speaking ya. Oh, public speaking. Gitu ya. Oke. Cara berorientasi kita untuk gimana sih kita memanage orang lain dalam berkomunikasi, menambah cara bicara kita, kecakapan dalam berbicara kita, terus biar nggak omongan itu bisa tertata lah. Itu berfungsi banget nih buat kita nanti kerja, wawancara mungkin, betul. Atau kita organisasi gitu kan. Karena kan pada dasarnya semua orang itu butuh namanya cerdas dalam berkomunikasi. Cerdas dalam berkomunikasi. Iya, karena di komunikasi itu diarahkan bukan pinter berkomunikasi atau tidak pinter komunikasi, tapi bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak berkomunikasi dengan baik. Mantap. Jadi punchline-nya di situ nih. Punchline-nya di situ. Gila banget. Ini masih baru loh. Masih baru loh nih. Kan udah tiga kali take. 3 kali take maksudnya. Karena kan saya di semester 3, dia di semester 1. Kok nyebut ya? Karena dia gapnya 2 tahun. Waduh, nyebut sekalian. Tapi dia negeri. Jangan ngomong kuliah. Gitu. Jadi emang kita tuh tujuannya di sini tuh buat sharing-sharing juga, untuk menambah wawasan juga ke dunia YouTube juga, ya kan. Kita tuh biar melek lah, maksudnya kita sebagai anak muda tuh melek sama namanya teknologi pada zaman sekarang gitu. Ya, karena kan eranya sekarang kan era digitalisasi. Betul. Berapa poin 4. 4.0. Udah dapat nih, Mantap. Gile. Jadi kembali lagi untuk konteks kita bikin YouTube. Tadi kan udah kita bahas tentang belajarnya kita nih. Untuk namanya konten nama YouTube kita kan True Inspire kan. True Inspire. Betul, True Inspire tuh sebuah monggo dijelasin deh. True Inspire. Jadi ada 2 kata nih. Jadi antara true sama inspired. Nah, itu tuh artinya itu kita tuh masing-masing individu kita itu memberikan feedback atau memberikan inspirasi ke kalian semua. Dan mungkin juga kalian juga akan memberikan inspirasi ke kita juga. Betul. Saling mengisi lah, saling memberikan feedback yang baik lah, kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman juga yang belum paham sama YouTube, kita akan mungkin jelasin dikit-dikit. Sama belajar lah, kita belajar ke teman-teman, teman-teman juga mungkin belajar ke kita, tapi ya apa yang belajar dari kita ya? Ada ya. Iya aja cuy. Untuk bahagia di dalam semua masalah. Betul, karena kontennya kita kan konten umum ya. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan kita akan bahas di sini. Iya, benar. Tapi dengan cara yang berbeda. Beda dari yang lain, kan. Karena gitu sih. Kita di sini tuh juga belajar berhati-hati dalam berucap. bijak dalam menggunakan media sosial. Ini kan YouTube kan salah satu platform media kan? Sosial media juga ya. Semester 1 belum diajari kan?
Aduh, Pak, kamu tuh situ terus sih, Pak. Semester 3 udah diajarin nih ceritanya. Kok gitu terus, Pak? Yoi dong. Hajar terus ya. Yoi. Tapi di ini tuh nggak ada politik. Iya, kan Tidak adanya TI doang. Ya, makanya kita di sini tidak akan bahas politik, kita bahas masalah teknologi ya. Karena Saling kontra. Dia aduh, jangan bahas politik sama itu ya. Jangan. Soalnya awal-awal udah diajarin politik. Ilkom tuh politik, cuy. Enggak. Ilkom tuh politik. Udah, jangan bukan informatika. Jangan sebut kampusnya ya. Kita di sini gak sebut kampus, jadi santai aja. Kita relax. Terus rata-rata kita pembahasannya juga mungkin lebih ke podcast, mungkin daily podcast juga. Apapun yang itu yang tadi aku ngomongin kan, apapun yang berhubungan sama kita akan kita bahas di sini. Iya, benar. Terus nama True Inspire itu kan tadi udah dijelasin soal apa True itu benar, Inspire itu menginspirasi kan. Jadi tujuan kita kayak saling itulah, saling memberi inspirasi terhadap sesama teman-teman kan. Terus kenapa kita kok serius terlalu itu ya, kayak serius nggak sih kita bikin YouTube ini? Aslinya nggak serius juga sih, karena maksudku di nanti kuliahanku juga akan kemungkinan menggunakan media ini, maksudnya YouTube ini untuk melakukan tugas mungkin atau jadi itu kita ada pengalaman dulu sudah nih. Ada modal ya. Iya benar. Jadi udah ada pengalaman dulu, kita mau gimana, gimananya kayak gitu sih. Jadi nggak asal-asalan kayak gitu sih, bukan gitu sih. Terus kita tuh sebenarnya kita masang True Inspire tuh bukan soal nama-nama biasa ya. Bukan kayak yaudah kita bikin itu namanya ini, tapi enggak. Tapi kita tuh semoga harapannya kita tuh mau bikin suatu project ke depannya jangka panjang karena itu salah satu tujuan kita juga ya. Kan kita kuliahnya kan komunikasi. Nah, salah satu pekerjaan dari lulusan komunikasi itu sebuah ini dan ini dua itu tuh mau kita jadiin satu dan kita akan kembangin bersama-sama kan, berdua lah, dengan nama PT-nya itu PT itu. Waduh, PT Insya Allah PT ya gede berarti ya. Sorry, CV kan 2 orang kan. Kayak gitulah. Jadi intinya lebih ke kita sharing-sharing lah kalau di YouTube ini sih. Kita pertama ketemu di mana sih, cuy? SD ya berarti ya? SD. 14 tahun ya. Gila, kita ngapain aja gitu. Mungkin kalau itu bisa dijelasin nanti di konten selanjutnya mungkin. Betul. Untuk masalah diri kita sekolah atau apapun itu nanti kita bahas di topik yang lain, di episode yang lain kan. Ya, tapi di episode ini kita lebih mau bahas siapa sih kita gitu loh. Siapa kita? Pemimpin masa depan. Yoi, amin. SMP 15 banget itu. Aduh. Oh, oke. SMP 15 banget, jargonnya SMP 15 tuh. SMP 9. Apa tuh? Wali, Iya, kalau SMP 9 nyokok. Enggak, aku tes 2 kali ngawur. Oh iya. Kita tes tapi gagal ya. Kamu yang gagal, aku masuk. Aku yang gagal sih. Itu laki banget sih. Lulusannya aku langsung nembus gini toh. Jangan. Aku SMP lulus kalah sama dia. Nanti kita bahas ya. Nanti dibahas. Jadi apa yang kita bahas ya tentang diri kita itu apa lagi kita? Ya dulu ya apa sih ya? Lebih ke mungkin nanti kita akan ke tongkrongan kita juga sih. Apapun itulah. Betul. Keren ya kita ya. Keren gak sih kita bikin ginian nih? Ya bukan keren-kerenan sih jatuhnya, tapi kayak ya kita belajar kan di sini. Terus nanti kalau teman-teman itu mau diajak kan bisa tuh. Oh iya, ada kemungkinan juga ya berarti ya diajak juga ya. Jadi kedepannya tuh kita bukan hanya berdua di frame doang. Nanti kemungkinan ada teman-teman yang mau join kan, kita juga mau sharing tentang pengalaman orang-orang kan. Jadi pengalaman orang lain yang belum kita tahu akhirnya kita tahu nih. Terus teman-teman yang belum tahu pengalaman kita mungkin dari nonton video-video kita, teman-teman juga tahu pengalaman. Oh, ternyata si Bagus sama Rasya namanya gini. Apa tuh? Kok relate nih, sama apa tuh? Yang mana tuh? Untuk pengalaman masa hidup tuh udah dikit-dikit udah dapat lah. Dikit-dikit. Pengalaman hidup ya? Ditolak kerja pernah. Kalau diterima terus kerja pernah. Iya, kalau daftar kerja pasti diterima. Bener ya? Pernah. Mesti enggak mesti sih. Maksudnya ada fase di ya 70 80 70 30 lah. Betul. 30-nya ditolak. Keren kan gue. Mantap. Kalau aku kebalik 70% ketolak, 30% dapat. Selama aku daftar kerja tuh baru 2 kali di interview, Bos.
Serius 2 kali tok. 2 kali dan ditolak semua. Yang pertama kan nolak. Oh ini. Ayo nolak, Re. Oh iya. Yang dulu udah. Zaman vapor. Yoi. Zaman vapor anjir. Kita melewati zaman banyak banget ya? Doi, banyak. Banyak banget. Jadi tuh kita tuh ketemu, jadi SD ketemu sampai kelas 6, SMP SMA misah, makanya kita selamanya gini nih. Konco SD, Teman SD, SMP pisah, SMA pisah. Terus harusnya ada pisah lagi di kuliahnya, tapi karena dia lebih pintar, aku yang merasa bodoh akhirnya. Gue swasta, Pak. Aduh, gue gak bilang. Katanya kemarin bilang gitu. Teman-teman sepakat gak sih kalau misalkan swasta itu monggo diperjelas. Gak mau minum, Bang. Kita bercanda kan di sini kan. Konteksnya bercanda ya. Santai jadi, kita. No baper ya, no offense, no baper ya. Soalnya ada paduan kita atau prinsip kita pada saat kita nongkrong itu adalah ego taruh, baper taruh, rokok BAP cekal. otak sama pikiran dipakai. Yoi. Harus sekali itu. Jadi pikirannya luas, tanpa baper-baperan gitu. Nah, misalnya aku ngobrol sama dia tuh sampai kamu tuh goblok, gini. Apa-apapun deh. Kowe ojo ngene karena aku pribadi orangnya cepat ceplos kalau ngomong kan. Benar. Kalau ada orang yang minta saran ke aku, pasti aku langsung ya wis, nek saranku aku langsung ngene we. Contoh nih. Wis, enggak usah, nanti. Contoh nih. Aduh. Dia punya cewek nih. Aduh, tuh kan. Dia cerita tentang pahit enggak. Jadi kalau aku nangkap kalau ceritanya kok pahit itu toksik kemungkinan kalau pacaran seperti itu kan. Jadi kalau aku jadi saran, ngapain aku langsung kayak pertanyaan dulu lah. Udah. Kamu cerita lah. Kalau aku enggak langsung, ya wes, aku nanti jadi koncomu, aku sarannya pedot. Kayak gitu. Jadi kita tuh di sini tuh pakai logisnya kita, pakai rasionalnya kita. Tapi dengan cara ngomongnya kita beda-beda. Kalau dia masih pakai hati. Kalau dia tuh masih kayak aku nek ngomong ini, engko nyakitin hati dia enggak? Kalau aku ngomong ini sakit dia apa oke apa enggak kan? Kalau aku enggak memikirkan dulu lah. Betul, kalau aku enggak. Jadi kalau aku ngomongnya langsung yang penting menurutku bener, aku bakal ngomong. Terlepas itu sakit apa enggak, ya kembali lagi ke yang nerima kan. Kalau konteks bener kalau konteksnya. Jadi gini. Kadang tuh kita diajarkan untuk menerima kritik orang lain kan? Iya benar, menerima kritik. Saran dan kritik orang lain kan. Jadi kalau misal selama aku nggak nyinggung masalah keluarganya, nggak nyinggung masalah rasnya atau agamanya dan lain-lain, aku nggak akan merasa salah. Kan itu opiniku. Itu opiniku. Karena aku juga meminta opini ke dia. Ya benar. Kecuali aku langsung dia nggak ada cerita-cerita. Nggak ada cerita apa-apa, langsung. Ya kan itu lucu. Kalau dia cerita, aku minta tolong saranmu deh. Nah, kayak aku pacaran gini. Yaudah ini pendapatku kok katanya toksik ya. Ya wes, Gus, pedot. Itu dari aku, mungkin dari dia ada pandangan lain. Beda. Pasti beda. Cuma nanti karena ya itu tadi kita sudah naruh bapernya, naruh egonya, kita pakai pikiran kita, ya udah kita saling tukar pikiran aja, saling tukar visi, tukar pengalaman, gitu sih. Lebih berisi lah. Jadi kalau cewek-cewek yang ngomong cowok kalau nongkrong itu gabut, main game, kalau kita nggak ada ya. Kita nggak ada itu kayak gitu. Kata-kata itu nggak ada. Tergantung tongkrongan sih kalau ngomong. Aduh, dipatahin dong. Kalau aku ini kan jadi kalau dipatahin dong. Jadi gini, kadang itu ya. Kalau kita nongkrong, misalnya aku nongkrong sama teman-temanku kuliah nih. Ya. Kebanyakan yang main PS kan. Udah aku ikut main PS. Aduh. Ya, bisa. Tapi kalau aku nongkrong sama teman-teman Rincon, teman-teman SD, yaudah aku bakal nongkrong, ngobrol. Notabene nongkrong ya. Nongkrong, bukan Evan. Nah, jadi kembali lagi ke konteks tongkrongan kalian. Kalau tongkrongan kalian ke arahnya yaudah kita ngumpul untuk merapat, ya kita bahas rapat. Jangan main game. Ini taruh. Tapi kalau misal kita kumpul sama orang-orang gamers, yaudah kita tetap mau nggak mau mengikuti. Kalau nggak main pun ya kita memaklumi. Kalau mereka main game yaudah gitu aja. Benar. Tapi kalau aku sendiri tipikal orang yang bukan edik banget sama game, jadi aku kalau nongkrong nggak hampir jarang banget main game kalau aku bonek. Orang. Kan untungnya selama 14 tahun dia nggak gitu sih. Karena ya itu tadi sih kalau nongkrong dalam arti aku keluar rumah, ya kan, tinggal keluar rumah udah nongkrong, mindsetku nongkrong. Betul. Mau nyari saran, mau nyari insight, ya udah HP gue taruh. Jadi setiap kita nongkrong sama teman-teman itu biasanya kita kayak bukan ngasih sih, kayak
kita tuh mencari apa sih yang kita dapat malam ini. Bener, mantap. Itu gue banget sih. Tapi ya kita rata-rata orang gitu. Jadi kalau kita diskusi masalah yang berat-berat, tapi kita emang nggak sengaja di syuting ya. Nggak kita masukin ke YouTube karena sensitif. Iya, karena kita, nanti kuning nanti dolarnya. Orientasinya gitu ya. Orientasinya jangan ke sana dulu. Jadi teman-teman, kita bukan orang soal uang ya, karena uang itu sensitif. Gimana? Uang itu sensitif. Ya udah, berarti jatahnya buat aku. Ya boleh, silakan. Enggak apa kok. Tapi tolong bayar utangku ya. Enggak bercanda kok. Ya kan orangnya suka bercanda seperti ini kan. Jadi ya mau dimaklumi. Jadi lebih dapatnya tuh kayak gini, teman-teman. Kalau mau lebih tahu tentang kita itu, dia lebih ke arah yang kayak penengah. Wah, anjir. Kalau dia tuh tipikal orang yang penengah. Wes ya, bijak ya. Iya, kalau aku tuh tipikal yang otoriter gitu loh. Kayak ya bukan mateni sih, tapi masuk logika. Iya, karena gini deh, kayak masalah-masalah yang tidak harus dipikir dalam-dalam. Tapi kan ada sebagian orang nih yang mikir terlalu dalam, kayak masalah cinta, terus masalah gak ada duit, terus masalah apapun lah. Contoh kayak cinta, aduh ki pacarku kok ngene kok ora tau bales chatku kok malah dolan terus tapi ora tau dolan be aku. Ya wis to, gampang wae to. Pedot. Ngono wae. Tapi ya sih, tapi ada, kita berbicara soal logika kan. Iya, tapi ada pedot itu yang menambah masalah, ada yang pedot tidak nambah masalah. Iya. Jadi tergantung persepsi kalian. Betul. Persepsi itu penting karena setiap orang tuh mempunyai penilaian yang berbeda-beda kan. Iya. Nah, untuk kelanjutannya itu nanti kita bahas di konten selanjutnya. Ya gitu aja dulu mungkin ya. Betul. Apapun yang kita omongin coba nanti kalian resapi. Betul. Ya kan? Intinya di video kali ini kita mau spoiler dikit lah tentang apa yang akan kita lakukan. Kita kenalan, kita spoiler dikit tentang apa yang kita lakukan ke depan. Terus konten-konten yang menarik ya ke depannya, kita mau senggol-senggol dikit-dikit lah dari sekarang. Jadi kita nggak akan ada spesifik untuk episode-episodenya 1, 2, 3 sampai berapa. Kita nggak akan urutin. Kita yang penting yaudah yang siap upload dan siap tayangin aja. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin kita di mana sih? Kok kayak tempatnya asik banget di mana ya kita ya? Kita di mana? Jadi kita di mana? Kita di bawah pohon yang rindang. DPR. Kita di bawah pohon rindang ya. Sensitif kan dia sensitif. DPR, Pak. DPR. Jadi kita tuh di Mace Coffee ya kan. Di sini tuh tempatnya juga chill banget buat kalian juga mau nambah informasi tentang gimana sih bar, gimana sih bikin kopi ya kan. Bisa ke sini karena open bar juga. Asiknya di situ. Kalian bawa bin sendiri ke sini, langsung belajar sama baristanya. Mantap kan? Nanti aku kasih Instagramnya di link deskripsi aja sih. Buka jam berapa? Bukanya aku tanya Mas Ubay. Kamu yang tahu. Nanya Mas. Rumahmu ini. Jadi untuk jam bukanya tuh jam 4 sore sampai jam anti-land. Sampai ngantuk. Sampai los. Tapi biasanya jam 3. Betul. Dan hari Sabtu dan Minggu itu biasanya ada kopi pagi. Kopi pagi. Jam 6 sampai jam 12. Mantap tuh. Jadi itu teman-teman yang mau ngopi pagi hari Sabtu Minggu gabut gak ada kerjaan. Mantap. Sok atau ke sini. Ada kita kok. Hampir setiap hari Sabtu Minggu ada kita di sini kan. Malamnya tapi Sabtu Minggu malam juga kita di sini gitu kan. Karena mau kemana lagi tongkrongan yang hemat di kantong. Iya. Ada menunya nanti kalian buka juga di Instagramnya, itu menunya banyak sekali. Menu kopinya juga oke, non kopinya juga oke, dan murah, pasti murah. Lu mahasiswa banget lah di sini lah. Kalian harus kesini gitu aja sih. Oke, cukup dari aku. Oke. Assalamualaikum.